أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan tawasulan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini kita mendoakan ahli kubur, mereka ahli kubur diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kita yang hadir, insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan bahas tentang zikir kepada Allah, sebagaimana keterangan man ahabba Allah ta'ala aksara zikruhu. Barang siapa yang cinta pada Allah, dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Lanjutan yang kemarin ya. Jadi barang siapa yang mencintai Allah, dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 45, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Ya. Dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Orang yang berzikir beruntung ya. Ini para nabi, para rasul, para aulia dan orang-orang soleh, mereka banyak berzikir sehingga Allah taikkan derajatnya ya. Jadi kalau orang-orang yang banyak berzikir ya, insya Allah hatinya itu lembut. Orang yang keras hatinya tara zikir ya. Jadi untuk menenangkan hati, jangan sampai hatinya keras ya, maka banyak berzikir. Kenapa? Karena orang yang berzikir ada kata-kata la'alakum tuflihun ya, mudah-mudahan beruntung ya. Jadi orang yang banyak berzikir insya Allah akan beruntung ya, di dunia beruntung, di akhirat beruntung ya. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 153, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun ya. Maka berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kalau kita berzikir pada Allah ya, kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat pada kita. Kalau Allah sudah mengingat kita, berarti orang tersebut mendapatkan rizki, keberkahan ya. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kufur nikmat. Kita sudah berikan kehidupan, alhamdulillah kita sehat, tapi itu ibadah ya. Diberikan kita panca indera normal, tapi tidak digunakan sebaik-baiknya. Kita punya waktu luang, ternyata dipakai teecreg ya. Kita punya kesempatan, manfaatkan sebesar-besarnya untuk beribadah kepada Allah dan berzikir mengingat Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat pada kita. Jadi insya Allah kita akan diberikan sesuatu yang paling berharga, yaitu kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya ya. Dan bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat iman. Pertama, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya ya. Insya Allah kalau kita bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat tambahan. Dan sebaliknya apabila kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih ya. Dan ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 42,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi dibiasakan kita kesempatan ba'da subuh, kalau nggak ada kerjaan kita banyak berzikir ya. Zikir yang paling utama ucapkan la ilaha illallah ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Banyak sekali zikir ya. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat berzikir, lidahnya itu ya basah daripada zikir. Banyak orang yang punya bibir tapi tidak bisa berzikir, berat sekali mengucapkan kalimat Allah. Kenapa? Dikunci mulutnya oleh Allah. Kenapa? Ada sesuatu yang haram pada dirinya sehingga sulit untuk berzikir menyebut nama Allah. Dikunci lidahnya. Padahal gampang, kita gampang mengucapkan Allah, tapi bagi mereka sulit sekali ya. Begitu tertimpa musibah baru mengucapkan Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Jadi harus kena musibah dulu baru dia bisa mengucapkan kalimat tersebut ya. Wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah di pagi hari dan petang hari, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Jadi ada kalimat, 3 kalimat. Barang siapa yang mengucapkannya 3 kalimat tersebut 100 kali, maka dia seolah-olah berkurban 1 hari 7 ekor unta. Bayangkan, sehari kalau kita nggak punya uang untuk berkurban setahun sekali, ini mah tiap hari. Cuman harus rutin, yaitu ucapkan yang 100 kali. Pertama kalimat la ilaha illallah 100 kali. Yang keduanya subhanallah 100 kali. Yang ketiganya Allahu Akbar. Hafal ya? La ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, dan Allahu Akbar 100 kali. Barang siapa yang baca rutin tiap hari, maka dia seperti orang yang berkurban 7 ekor sapi atau unta. Harganya berapa coba? 1 ekor sapi aja yang paling murah 21 juta ya. Ini mah 7 ekor sapi. Nanti di akhirat, di sini nggak kelihatan. Orang pemerintah bisa berkurban, baca itu ya. Insya Allah kita mendapatkan pahala setiap harinya kurban 7 ekor sapi atau unta ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dan tentram. Insya Allah orang yang beriman hatinya tenang dan tentram dibandingkan dengan orang-orang kafir ya. Mereka banyak melimpah harta tapi tidak tenang. Ada yang hura-hura, mabuk-mabukan, sampai uangnya dihambur-hamburkan itu kan ya. Tapi bagi orang beriman, hatinya jadi tenang dan tentram. Bidzikrillah, dengan berzikir menyebut nama Allah. Kalau kita gelisah berzikir ya. Kalau kita punya masalah berzikir. Kita banyak cobaan berzikir. Insya Allah dengan zikir hati menjadi tenang dan tentram. Ada lanjutan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Coba rasakan sendiri dalam keheningan malam atau setelah subuh berzikir ya. Orang-orang sedang melaksanakan kegiatan ya, kita punya waktu untuk berzikir, maka berzikirlah. Atau sebelum tidur kita berzikir, waktu duha kita berzikir. Insya Allah kita kesempatan banyak untuk berzikir. Allah akan berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Rasakan sendiri coba ya. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan mendapatkan keberuntungan, rahmat Allah, ampunan Allah, dan semua fadilah Allah berikan pada orang tersebut ya. Jadi jangan sampai kita lupa berzikir menyebut nama Allah sampai hembusan napas yang terakhir. Kalau kita terbiasa, maka ketika nazak atau sakaratul maut, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena jaminannya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir
ucapannya ketika naza atau sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga, tidak ada penghalang lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berzikir dan kita meninggal dalam keadaan berzikir, menyebut nama Allah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.